Sebagai salah satu pekerjaan yang katanya pekerjaan idaman calon mertua, Kejaksaan Republik Indonesia sudah barang tentu menjadi salah satu profesi yang paling banyak diminati orang-orang setelah lulus dari sekolah menengah atas, diploma, sampai sarjana. Ada yang mencoba peruntungan dengan mendaftar menjadi jaksa, ada juga yang mulai mendaftar di formasi lainnya. Perihal informasi, jabatan, dan pangkat Kejaksaan Republik Indonesia tentu masih membuat banyak orang menjadi bingung. Apalagi dalam perjalanan ketatanegaraan Indonesia, ternyata sistem pangkat di Kejaksaan Republik Indonesia sedikit mirip dengan pangkat di TNI maupun di kepolisian. Nah, untuk kepangkatan terbaru Kejaksaan Republik Indonesia ini diatur dalam Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021. Untuk mengetahui hal tersebut, mari kita telusuri detailnya bersama dalam video kali ini. Jenjang karir di Kejaksaan, pangkat, jabatan, dan tugas Kejaksaan Republik Indonesia. Yang pertama, ada golongan 1 atau disebut Tama. Tingkatan ini merupakan tingkatan paling rendah di Kejaksaan Republik Indonesia. Pada tingkatan ini ada 4 tingkatan. Jika disusun dari yang paling rendah ke yang tinggi, tingkatan Tama adalah sebagai berikut. Dimulai dari Yuwana Tama atau golongan 1A dengan tanda kepangkatan 1 huruf V terbalik berwarna merah. Lalu ada Muda Tama atau golongan 1B dengan tanda kepangkatan 2 huruf V terbalik berwarna merah. Lalu ada Madya Tama atau golongan 1C dengan tanda kepangkatan 3 huruf V terbalik berwarna merah. Dan yang paling tinggi di Tama adalah Sena Tama atau golongan 1D yang tanda pangkatnya 4 huruf V terbalik berwarna merah. Dari Tama, mari kita berpindah ke pangkat yang lebih tinggi, yaitu golongan 2 atau disebut Dharma. Nah, jika membicarakan tingkatan Dharma secara detail dari yang paling rendah ke yang paling tinggi adalah sebagai berikut. Pertama, mulai dari Yuwana Dharma atau golongan 2A dengan tanda kepangkatan 1 huruf V terbalik berwarna emas. Lalu ada Muda Dharma atau golongan 2B dengan tanda kepangkatan 2 huruf V terbalik berwarna emas. Lalu ada Madya Dharma atau golongan 2C dengan tanda kepangkatan 3 huruf V terbalik berwarna emas. Dan tingkatan yang paling tinggi adalah Sena Dharma atau golongan 2D dengan tanda kepangkatan 4 huruf V terbalik berwarna emas. Sekarang mari kita masuk ke tingkatan pangkat yang lebih tinggi, yaitu Wira atau golongan 3 dan golongan 4, di mana kepangkatan Wira ini dibagi menjadi 3, yaitu Wira pertama, Wira menengah, dan Wira tinggi. Wira pertama tandanya adalah balok warna emas. Wira menengah tandanya adalah melati 3 sudut warna emas. Dan wira tinggi tandanya adalah bintang 3 sudut warna emas. Oh iya, untuk tanda kepangkatan wira ini juga dibagi menjadi 2 kelompok sesuai profesinya ya. Ada yang profesi jaksa dan ada yang profesi tata usaha. Sekarang kita akan melihat mulai dari pangkat yang terendah sampai yang tertinggi untuk wira. Pertama, mulai dari golongan 3A atau Yuwana Wira untuk tata usaha dan Ajun Jaksa Madya untuk profesi jaksa dengan tanda kepangkatan 1 balok berwarna emas. Lalu ada golongan 3B atau Muda Wira untuk tata usaha dan Ajun Jaksa untuk profesi jaksa dengan tanda kepangkatan 2 balok berwarna emas. Lalu ada golongan 3C atau Madya Wira untuk tata usaha dan Jaksa Pratama untuk profesi jaksa
dengan tanda kepangkatan 3 balok berwarna emas. Kemudian ada golongan 3D atau senawira untuk tata usaha dan jaksa muda untuk profesi jaksa dengan tanda kepangkatan 1 melati berwarna emas. Dalam segi jabatannya, biasanya yang berpangkat 1 melati berwarna emas ini akan diberi kepercayaan untuk menjadi kepala cabang Kejaksaan Negeri atau Kacap Jari yang membawa satu wilayah hukum setingkat kecamatan. Lalu ada golongan 4A atau adiwira untuk tata usaha dan jaksa madya untuk profesi jaksa dengan tanda kepangkatan 2 melati berwarna emas. Untuk jabatan, biasanya kalau sudah berpangkat 2 melati berwarna emas ini akan diberi kepercayaan menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Negeri atau Kajari yang membawahi suatu wilayah hukum sekabupaten. Lalu ada golongan 4B atau nindyawira untuk tata usaha dan jaksa utama pratama untuk profesi jaksa dengan tanda kepangkatan 3 melati berwarna emas. Untuk jabatan, biasanya kalau sudah berpangkat 3 melati berwarna emas ini akan diberi kepercayaan menjabat Kepala Kejaksaan Negeri atau Kajari di kota-kota besar seperti Jakarta, Bandung, Semarang, Medan, dan Surabaya. Kemudian ada golongan 4C atau muda pati untuk tata usaha dan jaksa utama muda untuk profesi jaksa dengan tanda kepangkatan 1 bintang berwarna emas. Untuk jaksa utama muda ini biasanya akan diberi kepercayaan menduduki jabatan sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi atau Kajati yang wilayah hukumnya meliputi 1 provinsi, atau bisa juga sebagai Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi atau Wakajati. Lalu ada golongan 4D atau Madyapati untuk tata usaha dan jaksa utama madya untuk profesi jaksa dengan tanda kepangkatan 2 bintang berwarna emas. Untuk jaksa utama madya ini biasanya akan diberi kepercayaan menduduki jabatan sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi atau Kajati yang wilayah hukumnya juga meliputi 1 provinsi. Lalu ada golongan 4E atau senapati untuk tata usaha dan jaksa utama untuk profesi jaksa dengan tanda kepangkatan 3 bintang berwarna emas. Nah, untuk jaksa utama ini biasanya diberi kepercayaan untuk menduduki jabatan seperti Wakil Jaksa Agung. Dan di tingkatan paling tinggi tentunya ada Jaksa Agung dengan tanda kepangkatan 4 bintang berwarna emas.